Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Rodia dengan NIM 2230306005 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iman SAG MPD dan Ibu Putriani SPDI MPD. Dengan lanjutan proposal saya, gambaran berotot akademik pada mahasiswa yang mengikuti organisasi kampus di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, kedua kajian teori, ketiga metode penelitian. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal saya. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang mahasiswa. Mahasiswa adalah seseorang yang kurang lebih usia 18-25 tahun yang terdaftar di perguruan tinggi. Pastinya sebagai mahasiswa banyak sekali adaptasi yang dirasakan seperti pendidikan yang berbeda dan lingkungan atau sosialnya yang dirasakan. Tadi terutama di pendidikannya. Kenapa di pendidikannya? Pastinya sebagai mahasiswa begitu banyak tuntutan di pendidikan ataupun di akademiknya yang baru sebagai mahasiswa, seperti tuntutan untuk tugas, atau tugas kelompok, proposal dan lain sebagainya. Pasti terlalu banyak sekali tuntutan-tuntutan yang diberi atau tugas-tugas yang diberi di lingkungan mahasiswa tersebut atau lingkungan perkuliahan tersebut. Nah, adapun dari tuntutan-tuntutan seperti tugas dan lain sebagainya, presentasi kah, atau tugas kelompok itu memiliki atau berpotensi menyebabkan blowout akademik. Nah, terutama nih pada mahasiswa yang mengikuti organisasi. Selain dia ada tuntutan dari akademiknya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang banyak, dia juga memiliki kewajiban dari organisasi yang dia ikuti di kampusnya pastinya. Nah, kemudian dari mahasiswa yang mengikuti organisasi ini pastinya memiliki peran ganda atau tanggung jawab yang lebih besar daripada mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. Karena kenapa? Karena ketika hanya mahasiswa biasa itu hanya bertanggung jawab atau bertanggung jawab untuk menyelesaikan studi atau tugas-tugas yang diberikan. Sedangkan mahasiswa yang mengikuti organisasi, selain tanggung jawab tersebut, dia juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan atau tanggung jawab untuk membangkitkan organisasinya tersebut, seperti tanggung jawab sebagai pemimpin dan tugas-tugas organisasinya yang pasti lebih banyak juga daripada tugas perkuliahan, ataupun tugas perkuliahan juga banyak daripada tugas organisasi. Jadi dia memiliki peran ganda ataupun tuntutan ganda daripada mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. Nah, jadi tuntutan-tuntutan itu, terlalu banyak tuntutan dari akademik maupun dari organisasi yang dia ikuti, itu bisa mengakibatkan salah satunya yaitu blowout akademik. Burnout adalah kelelahan fisik yang dirasakan seseorang. Selain kelelahan fisik yang dirasakan, dia juga merasakan kelelahan di dalam emosinya dan mental dia. Jadi, burnout akademik itu adalah suatu kondisi seseorang merasakan kelelahan fisik, emosi, mental dia yang berhubungan dengan akademik dia. Peneliti mengobservasi mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini yang mengikuti organisasi ini merasakan blowout akademik. Kenapa seperti itu? Karena dari observasi peneliti bahwa beberapa orang yang mengikuti organisasi ini terkadang merasakan kelelahan fisik, kelelahan mental dia, dan kelelahan emosional dia. Karena kenapa? Karena dari tuntutan itu tadi. Selain dari observasi yang saya lihat, saya juga melakukan beberapa wawancara kepada beberapa orang yang mengikuti organisasi kampus di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Mereka mengatakan bahwa mereka merasakan pusing, lelah, capek ketika mereka mengerjakan suatu tugas perkuliahan. Mereka bilang tugas-tugas perkuliahan itu sangat menumpuk. Dengan tugas perkuliahan yang sangat menumpuk itu, selain tugas-tugas, adapun mereka bilang dia juga kelelahan di dalam ketika mereka melakukan presentasi dan kerja kelompok juga. Nah, kemudian selain tugas-tugas yang menumpuk seperti itu, mereka juga tidak bisa bahkan membagi waktu antara akademiknya atau perkuliahan dia dengan organisasi dia. Maka dari itu mereka bilang bahwa dia tidak bisa membagi waktu, terus mereka merasakan kelelahan fisik, lalu emosional dia juga berantakan, mood dia juga berantakan karena dari tuntutan-tuntutan yang mereka rasakan, dari tuntutan atau kewajiban dari organisasi dan tuntutan dari tugas-tugas akademik mereka. Ini dari observasi saya, dari wawancara saya, dan latar belakang masalah yang saya lihat, saya ingin mengangkat bagaimana sih gambaran blowout akademik pada mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini yang mengikuti organisasi. Fokus penelitian kali ini itu melihat bagaimana gambaran blowout akademik pada mahasiswa yang mengikuti organisasi kampus di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Ini saya membagi 3 subfokus. Pertama, mendeskripsikan apa saja faktor yang menyebabkan blowout pada mahasiswa yang mengikuti organisasi. Yang kedua, ketahui apa saja gejala blowout yang dirasakan pada mahasiswa yang mengikuti organisasi. Ketiga, mengetahui bagaimana gambaran blowout pada mahasiswa yang mengikuti organisasi.
Tujuan dari penelitian ini pertama mendeskripsikan apa saja faktor yang dapat menyebabkan blowout pada mahasiswa yang mengikuti organisasi. Lalu kedua, mengetahui apa saja gejala blowout yang dirasakan mahasiswa yang mengikuti organisasi. Yang ketiga, mengetahui bagaimana gambaran blowout pada mahasiswa yang mengikuti organisasi. Lalu ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu ada manfaat praktis. Bagi mahasiswa dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terkait blowout akademik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah harapan peneliti bahwa temuan dari penelitian ini yang didokumentasikan dalam bentuk skripsi dapat persetujuan dari penguji dan lembaga, serta dipublikasi dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi. Oke, pengertian blowout akademik. Blowout akademik adalah suatu kondisi psikologis yang ditandai dengan kelelahan fisik dan emosi, penurunan motivasi, serta penurunan prestasi akademik. Kondisi ini seringkali kita disebabkan karena tekanan akademik yang berlebihan dan tuntutan dari lingkungan pendidikan termasuk organisasi kampus. Mahasiswa yang mengalami blowout akademik cenderung merasa tidak berdaya, kehilangan minat terhadap studi mereka, dan menunjukkan gejala seperti kelelahan, insomnia, serta kesulitan konsentrasi. Kemudian, individu yang mengalami blowout akademik itu muncul beberapa kriteria, yaitu yang pertama, kelelahan fisik. Hal ini berupa flu, tegang pada otot leher, demam, rasa lelah yang kronis, dan sakit kepala. Yang kedua, itu kelelahan emosional seperti bosan, marah, menyendiri, cemas, putus asa, dan lain sebagainya. Ketiga, itu ada kelelahan mental seperti rendah diri, perasaan yang tidak berharga, ataupun sikap negatif terhadap orang lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel. Yang kedua itu variabel tentang organisasi. Kata organisasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berasal dari kata Latin yaitu organism, yang berarti menciptakan atau menjadi sesuatu kesatuan dari unsur-unsur yang saling berhubungan atau berkoordinasi. Jadi, wadah atau kelompok yang dibentuk oleh mahasiswa dengan tujuan mengembangkan potensi diri, memperjuangkan aspirasi, serta berkontribusi dalam lingkungan kampus maupun masyarakat. Nah, adapun ciri-ciri organisasi secara umum memiliki tujuan, struktur, rasa haus akan informasi ini. Yang pertama yaitu dinamis. Organisasi sebagai sistem terbuka selalu berada dalam kondisi yang terus berubah karena mereka harus merespon tuntutan lingkungan yang termasuk perkembangan. Yang kedua itu memerlukan informasi untuk tetap bertahan. Setiap organisasi membutuhkan informasi. Tidak akan ada operasi organisasi tanpa data. Bahan dan mentah dapat diubah menjadi barang yang dapat digunakan manusia dengan bantuan informasi tersebut. Yang ketiga, itu pastinya di dalam organisasi ini memiliki tujuan. Sebuah organisasi pasti berdiri dari upaya berkoordinasi untuk beberapa tujuan bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap kelompok yang menetapkan tujuan tersebut, bukan tujuan sendiri. Tujuan sasaran organisasi dinyatakan adalah indikator umum untuk hal ini. Yang terakhir itu adalah terstruktur. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, pastinya organisasi memiliki struktural atau anggota-anggota yang terstruktur ataupun aturan-aturan di dalam organisasi tersebut. Lalu, adapun keterlibatan organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap blowout akademik di kalangan mahasiswa. Meski keterlibatan dalam organisasi ini dapat meningkatkan dukungan sosial dan rasa memiliki, tetapi keterlibatan yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan dan mengurangi waktu untuk studi, sehingga meningkatkan resiko blowout akademik. Teori peran ganda menjelaskan konflik antara ketergantungan tanggung jawab akademik dan komitmen organisasi yang dapat menyebabkan kelelahan emosional dan fisik. Peran ganda. Jadi, kita sebagai mahasiswa pastinya memiliki tuntutan akademik atau tugas-tugas di perkuliahan. Lalu kemudian di organisasi juga memiliki tanggung jawab atau tugas dalam organisasi. Kita memiliki tanggung jawab yang ganda dan tujuan ganda yang bisa memiliki tekanan bagi mahasiswa dan mengakibatkan blowout akademik tersebut. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang diteliti oleh Dayati dan Simarmata pada 2024 menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa yang mengalami blowout akademik pada tingkat sedang dengan konflik peran kontribusi positif terhadap peningkatan blowout akademik. Sementara keterlibatan peran penting dalam menghadapi stres akademik. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Zahra 2024 menunjukkan bahwa mahasiswa bekerja paruh baya di Aceh mengalami tingkat blowout akademik yang signifikan akibat stres kerja yang berkepanjangan dengan faktor-faktor seperti dukungan sistem yang penting dalam mengelola stres dan mencegah blowout akademik.
Dari dua penelitian ini adanya konflik peran dan peran ganda antara mahasiswa tersebut. Yang pertama karena dia mengikuti pekerjaan, jadi dia separuh waktu dan mengakibatkan peran akademik. Seperti penelitian ini bahwa adanya konflik peran dan peran ganda karena mahasiswa yang mengikuti organisasi dan tuntutan dari akademik itu sendiri. Dan ada juga penelitian yang dilakukan oleh Toding dan Hewe pada 2023 menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan signifikan antara stres akademik dan burnout yang di kalangan mahasiswa dengan beberapa faktor seperti dukungan sosial dan manajemen waktu peran penting dalam mempengaruhi tingkat burnout tersebut. Lalu, ada pun penelitian yang dilakukan oleh Anggaini dan Arianti pada 2019 menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam lembaga kemahasiswaan bekerja separuh waktu dan perkuliahan menghadapi tantangan dalam mengolah waktu. Dari juga dua penelitian ini, ada pun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi burnout akademik pada mahasiswa, yaitu tentang manajemen waktu. Nah, seperti dari penelitian observasi maupun wawancara saya, itu adalah faktor burnout akademik mahasiswa yang mengikuti organisasi dengan tuntutan organisasi dan tuntutan dari akademik itu sulitnya untuk membagi waktu antara akademik maupun organisasi tersebut yang mengakibatkan burnout akademik yang sangat relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian kali ini adalah deskriptif kualitatif karena penelitian ini berkaitan dengan perilaku dan sikap yang muncul dari narasumber. Kemudian ada latar dan waktu penelitian. Latar waktu penelitian kali ini adalah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar pada bulan Oktober sampai Desember 2024. Lalu subjek penelitian ini adalah 4 orang mahasiswa yang mengikuti organisasi di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selanjutnya ada pun instrumen penelitian yang diperlukan, yaitu ada buku catatan, pena, handphone sebagai record, dan juga dokumentasi. Terakhir yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oke, mungkin itu saja presentasi proposal dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.